Makanya kita itu kebanyakan orang yang spiritnya benar. Kalau punya ilmu untuk mengobati, yang nggak membicarakan tentang pengobatan. Kalau mempunyai ilmu bisa membelah langit, membelah bumi, tidak pernah membicarakan itu malah. Karena kita itu nggak ada. Nah adanya kalau ada yang membutuhkan. Gitu loh. Jadi kalau kita bisa, artinya bisa itu karena ada yang butuh. Kalau memang kamu itu benar-benar bisa, nggak ada yang butuh pun kamu itu bisa. Makanya kita tuh kadang-kadang niat kita itu sudah benar ya untuk menuju ke hal yang mendapatkan nur cahyo dan cahyo kang sejati. Tapi karena dikecohkan oleh pandangan mata kita itu, akhirnya belum sampai sana sudah bengkok ke kanan dan ke kiri, malah arahnya sudah nggak jelas lagi. Jadi kita tuh sering dikelabui dengan mata kepala ini malah. Padahal yang dituju itu mata batin, mata hati. Tapi karena perjalanan itu butuh melewati hal-hal yang kadang-kadang mengecohkan perasaan kita, maka belum sampai tempat sudah pecah tujuan itu, goyah, nggak karu-karuan. Nah, terus Mbah, yang bisa mempengaruhi itu katakanlah kita analogikan tujuan lah, katakanlah nur cahyo itu tujuan untuk mencapai nur cahyo tersebut gitu. Biasanya yang menggoyahkan itu tuh apa gitu Mbah? Apa berasal dari diri sendiri atau di luar diri ini? Katakanlah. Makanya orang spirit itu kebanyakan merem salah. Nggak boleh orang spirit itu sambil melek. Karena yang bisa menggoyahkan dan bisa mengecoh tentang nur cahyo dan cahyo sejati itu dari pandangan mata. Gitu loh. Kalau kita merem, hening, henung, nggak ada bayangan-bayangan yang lewat. Nah karena kita tuh melek, kadang-kadang dari hati atau dari pikiran yang halu itu loh. Sering saya sampaikan, bukan hasil dari spirit itulah yang muncul aura-aura lewat, bukan. Tapi karena dari lamunan, dari halu kita untuk mencapai tujuan itu nggak jelas. Jangankan yang halus lewat, nggak kita katain itu adalah barang goib. Daun aja kalau jatuh, karena pikiran kita sudah halu dan nggak jelas, itu kadang-kadang kita itu sudah berani memastikan bahwa yang lewat adalah baik. Ya, yang lewat adalah leluhur. Halusinasi. Kadang yang lewat adalah Nyi Blorong, Nyi Roro Kidul. Padahal itu dari halusinasi otak kita dan rasa takut kita yang berlebihan. Yang nggak jelas asal mula dari ketakutan itu apa. Makanya kalau orang Jawa asli ya, di dalam spirit karena awalnya dari hening, artinya kita harus benar-benar wening. Hening artinya dengan metode atau dengan cara mendiamkan diri. Maka di situ baru mencapai yang namanya henung. Jadi tahu dari tujuan itu. Tujuan apa? Kita itu suwung, kita itu ho, kita itu hong. Kosong, nggak ada apa-apa. Yang ada itu jasad ini loh. Sebenarnya yang dimaksud kita itu sudah nggak ada apa-apa, nggak ada siapa-siapa. Yang ada cuman hidup. Makanya dengan adanya hidup inilah kita itu kadang hong itu terkecoh, ho itu terkecoh, atau suwung itu terkecoh. Makanya kalau mau atau pengen mencapai nur cahyo dan cahyo kita yang sejati, maka malah kita tuh mencari jalan atau menuju jalan yang tidak ada siapa-siapa,
dan tidak ada apa-apa. Yang ada hanyalah ingsun, yaitu Tuhan, yaitu Gusti. Itu karena sudah mencapai ke situ. Makanya kita tuh kebanyakan orang yang spiritnya benar. Kalau punya ilmu untuk mengobati, yang nggak membicarakan tentang pengobatan. Kalau mempunyai ilmu bisa membelah langit, membelah bumi, tidak pernah membicarakan itu malah. Karena kita itu nggak ada. Nah adanya kalau ada yang membutuhkan. Gitu loh. Jadi kalau kita bisa, artinya bisa itu karena ada yang butuh. Kalau memang kamu itu benar-benar bisa, nggak ada yang butuh pun kamu itu bisa. Gitu loh. Orang membicarakan tentang ilmu. Ada uang gaib di sana saya tarik. Dengan sarana ini. Kalau bisa kenapa kok harus ada orang yang datang dulu? Nah, mbok mendingan diem, ditorak, tarik. Kalau ada orang datang cukup tinggal kasih. Kan enak. Untuk sendiri. Nah, begitu cara logikanya. Nah, kenapa harus ada orang yang datang? Orang yang datang pun harus memakai sarana ini, sarana itu, harus datang ke sana. Ayo tak ajak ke sana, kamu akan mendapatkan ini. Kenapa begitu? Tentang kebatinan, tentang ilmu dan yang lain sebagainya. Saya ajar seperti ini, kamu pasti bisa. Kalau memang dia itu sudah bisa, nggak usah begitu. Sudah kamu nggak usah melakukan apa-apa. Tak tepuk kamu pasti bisa. Lah kan enak. Jadi artinya yang mengajar, yang diajar artinya sama-sama masih mencari. Gitu loh. Jadi begitu rumitnya lah cara berspirit yang benar atau mencapai nur sejati dan sejatinya nur itu. Karena tanpa kita sendiri, kesadaran kita yang tinggi, nggak mungkin mencapai itu. Ya seringkali saya sampaikan, berhati-hatilah dalam mencari guru. Karena ada orang yang benar-benar guru, ada orang yang kepengen jadi guru, dan juga ada orang yang pura-pura menjadi guru. Maka metode spirit itulah membimbing kita dari kegelapan hati, dari peteng dedet lelimengan, dan itu pun butuh pencerahan yang berulang-ulang supaya kita itu mencapai ke sana dan menemukan kesejatian diri dan diri sejati kita, dan kita bisa di dalam spirit itulah menemukan guru sejati kita yang sebenarnya. Mungkin ada pertanyaan? Ya ini ada kaitannya dengan waktu tadi Pak, yang sudah disampaikan Mas Faisal di awal pertemuan tadi, bahwa kan tahun itu kan ada 4 Pak ya, kalau nggak salah itu ada tahun Cina itu, tahun Masehi, tahun Hijriah, tahun Jawa. Nah kalau nggak salah kalau tahun Cina itu kan sudah 2575, terus kalau yang Masehi 2024, yang Hijriah itu 1446, dan Jawa itu kalau nggak salah 1957. Nah, asal mula terjadinya tahun, gitu kan? Kan ada 4. Terus patokannya tahun itu apa Pak? Awal dimulainya tahun itu Pak Darno. Kenapa kok ada 4 tahun? Dan yang lebih tua justru malah tahun Cina Pak Darno. Monggo Pak Darno bisa dijabarkan Pak. Ini Mas In, ya, setiap negara itu mempunyai ketetapan masing-masing. Dan setiap negara itu, setiap pemerintah yang memegang kuasa di negara itu mempunyai tanggung jawab masing-masing. Dan raja-raja terdahulu yang diberitakan raja dahulu adalah raja otoriter, raja yang hanya mementingkan dirinya sendiri, raja yang tidak pernah memikirkan rakyatnya. Itu semua kan bohong. Itu kan bahasa-bahasa penjajah yang seolah-olah raja-raja dulu itu nggak bisa jadi panutan. Raja-raja yang dulu itu adalah yang dikedepankan adalah menumpuk istri banyak dan menumpuk harta yang banyak, kan begitu. Padahal negara bisa seperti ini baik dari tahun 0 katakan sampai tahun 2024. Setiap raja itu bertanggung jawab
dengan amanah yang diembannya masing-masing. Iya. Nah dari situlah untuk supaya rakyatnya itu punya pedoman. Dan itu pun bukan keputusan dari raja. Kesepakatan bersama dari rakyat itulah untuk menentukan bahwa oh kalau begitu. Dan saya tidak yakin kok waktu ditentukan itu tahun 1 itu nggak mungkin. Nggak mungkin. Setelah ditentukan tahun itu berarti tahun itu sudah ratusan. Sudah berjalan, Pak, ya? Sudah berjalan. Maka ada yang mengkirakan bahwa sebelum Masehi itu sampai 5 juta tahun yang lalu. Itu mungkin benar adanya. Karena sebelum tahun ditentukan, ini dunia ini sudah berjalan lama kok. Nah, makanya raja-raja itu supaya rakyatnya tidak bingung untuk menentukan tahun, tanggal, bulan, dan hari. Makanya dari raja ini kesepakatan rakyat bersama membuatlah pedoman. Ya karena kalau dibilang ini tahun 1 kemarin sudah dunia ini sudah ada, maka bahkan di Jawa sendiri kan dimulai 400, nggak ada tahun 0, nggak ada, 450-an Jawa. Ya bukan meneruskan Pak, begini, artinya kan kalau kita menentukan sekarang ini tahun 1, lah yang kemarin itu tahun berapa? 0. Kalau 0 kan berarti baru tahun 0 itu di adanya alam. Nah ini sudah ratusan tahun yang lalu sudah ada kok. Oh sudah sebelumnya. Sebelumnya sudah ada, makanya ini sebenarnya hanya untuk pedoman. Lah kalau ditanyakan kenapa dari 4 tahun ini kok masing-masing kok nggak sama? Iya. Yaitu ketetapan pemerintah itu masing-masing. Jadi nggak bisa. Kenapa kok tahun itu nggak sama?